KRYD Destructive Fishing yang telah kita laksanakan selama kurang lebih 60 hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 24 Maret 2025, merupakan kegiatan yang menjadi atensi serius pimpinan, khususnya Bapak Kabahar Kampori, dalam rangka meningkatkan peran dan tupoksi Polairut sebagai pengemban fungsi pemelihara Kamtibmas, penegak hukum di wilayah perairan, serta untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya Astacita yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan mewujudkan kebijakan ekonomi biru yang selaras dan berkelanjutan. Konsep KRYD Destructive Fishing yang telah dilaksanakan sebagai upaya soliditas dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan rutin antara fungsi internal Korpor Airut Bahar Kampori dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan destructive fishing yang mengedepankan kegiatan preemptif, di mana kegiatan preemptif ini yang dikedepankan adalah Satgas Intelijen dan Binmas Air. Juga kegiatan preventif yaitu yang dikedepankan adalah Satgas Subdit Patroli, serta didukung dengan kegiatan represif atau penegakan hukum yang dikedepankan adalah Satgas Gakum, di mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan biota laut dan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, mencegah kebocoran dan kerugian negara dari hasil laut itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan selaras dengan filosofi yang filosofi yang kita anut di Bahar Kampori, yaitu Fikfakfa Barmagola, yang artinya menjamin keseimbangan alam semesta. Dalam pelaksanaan KRYD Destructive Fishing ini, Korpol Airut Bahar Kampori telah melibatkan seluruh jajaran Ditpol Airut Polda seluruh Indonesia yang terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, Polda yang kita anggap sebagai Polda prioritas, di mana Polda prioritas ini terdiri dari 6 Polda dengan 2 zona, yaitu zona pertama Polda Jawa Timur, Polda NTB, dan Polda NTT. Kemudian untuk zona yang kedua, Polda Sulsel, Polda Sulteng, dan satu lagi Polda Sultra. Selanjutnya ada 29 Polda yang kita perintahkan juga untuk melaksanakan kegiatan imbangan, kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, KRYD ini, yaitu ada sekitar 29 Polda, di luar Polda yang saya sebutkan tadi. Seluruh kapal yang bertugas, baik yang di pusat, di Ditpol Airut Bahar Kampori ini, Korpol Airut Bahar Kampori ini, juga tergelar dalam pelaksanaan kegiatan imbangan itu ada 45 kapal. 45 kapal ini tergelar di seluruh perairan Indonesia. Fokus kegiatan KRYD Destructive Fishing ada di 6 Direktorat Pol Airut Polda, sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan target khusus adalah bom ikan. Sedangkan untuk Ditpol Airut Polda Imbangan dengan target semua kegiatan destructive fishing, baik bom ikan, alat tangkap, kimia, dan setrum atau listrik. Hasil penegakan hukum yang telah diungkap itu seluruhnya sebanyak 72 kasus, yang kasus 72 ini sudah kita tuangkan dalam bentuk laporan polisi dan diproses lanjut untuk proses penyidikan. Dengan total tersangka seluruhnya di seluruh Indonesia itu ada 101 orang, dan taksiran kerugian negara kurang lebih ada 45 miliar rupiah. Dari kegiatan KRYD ini, kegiatan rutin yang ditingkatkan, ini kami sudah melaksanakan mapping dan profiling, di mana ada beberapa perairan di Indonesia yang kami anggap itu rawan dan tingkat pelanggaran destructive fishing-nya cukup tinggi. Sehingga kami menentukan ada 6 prioritas tadi seperti saya jelaskan. Itu terjadi ada di wilayah
Indonesia bagian tengah dan timur, seperti NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulteng, dan Sultra, seperti itu. Nah, makanya dari ke-6 wilayah prioritas itulah yang menjadi sasaran target kita dalam kegiatan ini. Nah, itulah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami berhasil melaksanakan kegiatan penegakan hukum dengan beberapa barang bukti dan tersangkanya. Kemudian, langkah apa yang harus dan akan kita lakukan setelah kegiatan ini? Tentunya kami tidak sampai di sini kegiatan, karena dalam tataran tugas kepolisian itu sendiri, itu ada pertama kegiatan preemptif, kedua preventif, dan ketiga adalah penegakan hukum. Nah, rekan-rekan, dalam kegiatan ini, pasca kegiatan KRYD ini, tentu kami selanjutnya berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Dan termasuk juga dengan tokoh masyarakat setempat, kami memberikan edukasi. Memberikan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan terkait dengan hubungannya penangkapan ikan di perairan Indonesia ini. Pun juga demikian, kami melaksanakan kegiatan yang dikedepankan adalah Subdit Binmas Air yang bekerja bersama dengan stakeholder dan tokoh masyarakat itu melaksanakan untuk seperti transplantasi terumbu karang, ya seperti itu. Kemudian mengembangkan binatang-binatang biota laut yang nanti akan menjadi sumber manfaat buat masyarakat sekitar, seperti itu. Intinya bagaimana kita menjaga biota laut itu bisa berkelangsungan lebih lanjut dan tanpa batas, kira-kira seperti itu. Dalam proses penyidikannya itu sendiri, tentu kami tetap bekerjasama dengan terutama adalah aparat penegak hukum lainnya. Dan juga kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang lain yang kami anggap diperlukan keterangannya untuk mendukung nanti dalam proses pemberkasan atau penyidikan. Selanjutnya juga tidak sampai di situ tentunya, bahan-bahan keterangan yang sudah kita peroleh dari pemeriksaan keterangan tersangka dan saksi itu pun juga menjadi bahan kajian kami untuk melakukan langkah tindak selanjutnya seperti apa. Dan ini terus akan kita lakukan secara simultan, kontinu, sehingga harapannya ke depan kegiatan KRYD ini bisa jauh lebih baik lagi. Kami dalam melaksanakan penegakan hukum itu bukan hanya sekedar menangkap nelayan ikan yang melaksanakan kegiatan destructive fishing ini di perairan, tapi kami pun juga melaksanakan pengembangan, penyelidikan, mencari informasi dan menangkap pelaku-pelaku yang mendistribusikan bahan peledak, yaitu detonatornya. Dan ini sudah kita buktikan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kalau tidak salah di NTB ya. Di NTB itu kita berhasil menangkap 1 orang pelaku pemasok detonator. Ya. Pemasok detonator dengan jumlah barang bukti detonator yang dia bawa itu kurang lebih 100 buah detonator. Nah, inilah yang kami kerjakan. Kami bukan hanya sekedar menangkap di atas perairan saja, tapi kita juga mengembangkan kepada pemasok-pemasok bahan peledak itu tadi. Ya, alhamdulillah ada beberapa daerah yang berhasil melaksanakan kegiatan pengungkapan tersebut. Tentunya detonator yang digunakan oleh para pelaku destructive fishing ini itu tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan oleh kelompok-kelompok teroris ya, katakan demikian ya. Tapi hal ini tentu perlu pendalaman lebih jauh lagi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sejauh ini perlu saya jelaskan sedikit, memang kami belum menemukan secara langsung maupun tidak langsung penggunaan detonator ini yang dari bom ikan ya, yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris dalam melaksanakan aksinya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan di Polda jajaran seluruh Indonesia
para direktur sebagai Kasatgasda yang sudah melaksanakan dengan serius kegiatan KRYD ini, dan juga mengucapkan terima kasih. Tolong sampaikan kepada semua stakeholder di daerah yang sudah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung membantu pelaksanaan kegiatan KRYD ini dengan baik. Tentunya harapan ke depan dengan kegiatan KRYD ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku pelanggar ini sehingga tidak ada lagi pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan yang sama. Yang kedua, harapannya tentu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, di mana kegiatan destructive fishing ini adalah satu kegiatan yang dilarang dan dapat merugikan semua pihak, terutama ekosistem biota laut setempat, kemudian keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir pantai yang dimana bergantung kepada sumber daya laut di sekitarnya. Selanjutnya, saya berpesan kepada rekan-rekan di Polda Jajaran untuk terus melaksanakan kegiatan ini secara kontinu, jangan patah semangat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat manfaat buat kita semua dan ini akan kita rasakan nanti untuk penerus generasi-generasi kita ke depan.